Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebebasan linear, basis, dan dimensi. Nah, capaian belajar mata kuliahnya adalah mampu memahami kebebasan linear, basis, dan dimensi. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu memahami kebebasan linear, mahasiswa mampu memahami basis, dan mampu memahami dimensi. Yang pertama, masuk materinya, kebebasan linear atau linear independent. Nah, ternyata materi di pertemuan ke-11 ini itu sama dengan materi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kita pernah membahas pertemuan 10 apa yang dinamakan dengan linear dependent dan linear independent. Nah, linear dependent ini atau bergantung linear, suatu vektor sekelompok vektor V1 sampai dengan Vn, dia itu dikatakan linear dependent jika terdapat skalar C1 sampai dengan Cn yang nilainya tidak semua 0. Sehingga ketika dimasukkan rumus ini, hasilnya nanti sama dengan vektor 0. Nah, kalau linear independent, nah ini adalah linear independent adalah bebas linear. Jadi yang kita bahas di pertemuan 11 ini linear independent. Ini linear independent ini dia bisa juga dinamakan bebas linear. Nah, suatu vektor V1 sampai dengan Vn dikatakan bebas linear jika semua skalar C1 sampai dengan Cn-nya itu semuanya 0 ketika dimasukkan di rumus ini. Nah, C1 kali V1 plus C2 kali V2 tambah Cn kalikan dengan Vn sama dengan vektor 0. Jadi ketika saya punya vektor V1 sampai dengan Vn, ketika saya masukkan rumus ini, kemudian saya cari nilai C1 sampai dengan Cn-nya, kalau nilai C-nya itu semuanya 0, maka dia dikatakan bebas linear. Sama. Jadi definisi bebas linear juga sama. Karena kebebasan linear itu sama dengan linear independent. Jadi suatu himpunan vektor S, V1, V2 sampai dengan Vn, dikatakan bebas linear jika vektor ini dimasukkan ke persamaan ini, dimasukkan ke persamaan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 ditambahkan Cn kalikan Vn sama dengan 0, vektor 0. Nilai C-nya ini, nilai C1 sampai dengan nilai Cn-nya, itu ketika nilai C-nya itu semuanya 0, maka dia dinamakan, vektor-vektor ini dinamakan bebas linear. Nah, sebaliknya, jika suatu vektor S, V1, V2 sampai Vn, itu dikatakan bergantung linear. Nah, ini kebalikan bebas linear ya. Jadi kebalikan bebas itu bergantung atau saling berkaitan ini vektornya. Jika saya punya vektor V1 sampai dengan Vn, saya masukkan di persamaan ini, saya cari nilai C-nya, nilai C1 sampai dengan C-nya, nilai C-nya itu dia tidak semuanya 0, maka himpunan vektor S ini, maka vektor-vektor S ini dia dinamakan bergantung linear atau linear dependent. Jadi yang kita bahas di pertemuan ke-11 ini, itu sudah kita pernah bahas sedikit di pertemuan ke-10. Contohnya ini. Tentukan apakah vektor V1 sama dengan 123 dan vektor V2 246 di R3 karena ada 3 nilai ya. Nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Nilai pertama, kedua, ketiga. Itu bebas linear. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya, langsung aja. Kita masukkan ini, dua vektor ini ke rumus yang ini. C1 kali V1 tambah C2 kali V2 sama dengan vektor 0. Ya, karena di sini ada dua vektor, maka yang kita gunakan itu hanya C1 kali V1 tambah C2 kali V2 sama dengan vektor 0 ini. Nah, ini aja ya. Baru kita masukkan. C-nya berapa? C1-nya berapa? C1-nya masih akan kita cari. Nah, nanti C1-nya kita cari. Jika C1-nya itu C1 sama C2-nya itu tidak semuanya 0, itu artinya dia linear dependent. Tapi kalau C1 sama C2-nya itu semuanya 0, maka dia linear independent atau bebas linear. Nah, saya masukkan di sini. V1 123, V2-nya 246. 0 vektor 0 ini sama dengan ini adalah vektor 0 ini menyatakan apa? Vektor 0 ini adalah suatu vektor yang isinya itu 0 semua. 0, 0 sama 0. Karena dia 3 R-nya apa? Karena ada 3 nilai berarti 0, 0 sama 0.
Nah, penulisan seperti ini, penulisan mendatar seperti ini, bisa kita tuliskan sebagai bentuk matriks yang matriks ini baris ya, ini baris ya. Dia satu baris, satu baris, satu baris. Bisa kita buat jadi satu kolom ini. Jadi saya C1 kali matriks 1, 2, 3, 1, 2, sama 3, C2 kali matriks 2, 4, 6, sama dengan matriks 0, 0, 0, 0. Baru kita kalikan, C1 kali 1, C1, C1 kali 2, 2C1, C1 kali 3, 3C1, C2 kali 2, 2C2, C2 kali 4, 4C2, C2 kali 6, 6C2, sama dengan 0. Baru kita cari. Nah, dari bentuk matriks seperti ini, bisa kita buat sistem persamaan linearnya. Berarti persamaan pertama, C1 tambah 2C2 sama dengan 0. Yang kedua, 2C1 tambah 4C2 sama dengan 0. Yang ketiga, 3C1 tambah 6C2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan seperti ini. Nah, ini. 2C1 tambah 2C2. Nah, dari sistem persamaan ini, kita kan sudah belajar di pertemuan ke-7 ya. Ketika kita punya suatu sistem persamaan, kita bisa cari nilai solusinya. Kita bisa cari nilai C1 sama C2-nya. Bagaimana cara untuk mencarinya? Kita lihat di pertemuan ke-7. Nah, ini pertemuan ke-7 ya. Nah, ini. Nah, sistem persamaan linear. Nah, jadi cara untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear, kita bisa gunakan metode eliminasi Gauss, yaitu membentuk matriks segitiga atas, kemudian kita lakukan metode substitusi. Setelah itu, yang kedua bisa kita cari dengan melakukan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan cara membentuk matriks echelon baris reduksi, atau matriks yang diagonal utamanya itu sama dengan 1, yang lainnya 0. Bisa juga kita gunakan metode inverse, bisa kita gunakan kaidah Cramer. Nah, jadi, ini pertanyaan ke-7 ya. Ketika kita sudah UTS kemarin, nah, materi itu tetap kita gunakan untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear yang ada di pertemuan ke 10 sama 11 ini. Jadi, tidak bisa kita terlepas dari materi-materi yang sebelumnya, karena dia tetap digunakan. Nah, jadi saya punya bentuk sistem persamaannya seperti ini. C1 tambah 2C2 sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, ini kalau saya buat, nah kita cari nilai C1 sama C2-nya. Nah, kalau mencarinya, kita bisa gunakan 4 metode tadi, eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, metode inverse, atau kaidah Cramer. Atau kalau ingin mudah, kita bisa gunakan teknik yang sebelum teknik matrik kemarin. Jadi kalau kita mencari suatu solusi dari sistem persamaan kan bisa kita gunakan metode eliminasi atau metode substitusi ya. Itu teknik yang standar, yang dasar lah, basic lah. Nah, di sini saya gunakan metode substitusi. Jadi pertama dari persamaan 1 ini kita bisa cari nilai C2-nya. Dari persamaan 1 ini kita bisa cari nilai C1-nya. C1 sama dengan kita tinggal pindah saja. C1 sama dengan negatif 2C2. Nah, baru C1 ini kita substitusikan ke persamaan yang ke-2 ini untuk mencari nilai C2-nya. Kita substitusikan persamaan 2, 2C1 plus 4C2 sama dengan 0. C1 berapa? C1 sama dengan 2C2. Berarti 2 dikalikan 2C2 ini. 2 dikalikan, maaf, negatif ya. 2 dikalikan negatif 2C2 ditambah 4 sama dengan 0. 2 kali negatif 2C2, 2 kali 2 sama dengan 4, berarti negatif 4C2, tambah 4C2, 0 sama dengan 0. Oh, ternyata ketika C1-nya saya masukkan di persamaan kedua, hasilnya itu 0 sama dengan 0. Nah, kita tidak bisa menemukan informasi apa-apa. Sudah benar berarti. Kemudian kita substitusikan yang C1 sama dengan 2C2 ini ke persamaan ketiga. 3C1 tambah 6C2 sama dengan 0. C1 berapa? C1 sama dengan negatif 2C2. Berarti 3 kali negatif 2C2 plus 6C2 sama dengan 0. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Berarti negatif 6C2 tambah 6C2 sama dengan 0. Nah, negatif 6 tambah 6C2, negatif 6C2 tambah 6C2 sama dengan 0.
Nah, 0 sama dengan 0. Ternyata dari persamaan ketiga pun kita tidak bisa mendapatkan nilai apa-apa. Dan tapi dia benar, 0 sama dengan 0. Nah, karena kita di persamaan 2 sama persamaan 3 kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, ya udah. Berarti ya solusinya cuma ini. C1 sama dengan negatif 2 C2 untuk nilai C2 berapapun. Nah, berarti nilai C2-nya ini bisa berapapun. Nah, kalau tidak percaya, nah coba aja. Misalnya, saya punya C2-nya misalkan saya ambil angka 1. C2-nya sangat nah, kalau C2-nya saya ambil angka 1 atau bilangan 1, maka C1-nya berapa? Maka C1-nya sama dengan min 2 kali berapa C2-nya? 1 ya. Min 2 kali 1. Berarti C1-nya sama dengan negatif 2. Nah, kalau C2-nya 1, maka C1-nya sama dengan negatif 2. Kita cek apakah benar di sini. Nah, C1 tadi min 2 tambah C2-nya 1 ya. Tambah 2. Tambah 2. Negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Betul. Nah, C1-nya negatif 2 tadi. 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, berarti negatif 4 sama 4 sama dengan 0. C1 kan negatif 2 ya. Ketika C2-nya 1, C1-nya negatif 2. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, 6 kali C2, C2 1 ya. Berarti 6. Negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Oh, ternyata ketika nilai C2-nya itu 1, maka C1-nya itu negatif 2 itu benar. Bisa digunakan untuk nilai ini. Nah, kita ambil C2-nya yang lain lagi. Misalnya, saya ambil C2-nya 5. Nah, coba kita ambil 5 ya. C2-nya 5. Kalau nilai C2-nya 5, C1-nya berapa berarti? Kalau C2-nya 5, berarti C1-nya negatif 2 kali 5. Negatif 2 kali 5 sama dengan negatif 10. Nah, berarti kalau C2-nya 5, C1-nya negatif 10. Kita masukkan di sini. C1 negatif 10 ditambah 2 kali 5. Negatif 10 sama plus 10, berarti 0. Nah, C1 tadi negatif 10 ya. 2 kali negatif 10 sama dengan negatif 20. Bentar ya. Ada yang tidak bisa masuk timnya. Sudah bisa masuk tim semua ya? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi C2-nya 5, C1-nya negatif 10 ya. Berarti negatif 20 sama 4 kali 5, 20. Negatif 20 sama 20 sama dengan 0. C1-nya tadi negatif 10 kali 3, berarti negatif 30. Negatif 30 tambah 6 kali 5, itu sama dengan 30. Negatif 30 tambah 30 sama dengan 0. Nah, ternyata untuk nilai C2 berapapun, nilai C1-nya akan mengikuti. Dan ketika dimasukkan di sini, nilainya itu benar semua. Jadi untuk nilai C2, misalkan C2 sambil 3 gitu. Kalau C2-nya 3, berarti C1-nya berapa? C1-nya negatif 6. Nah, itu tetap betul semua. Nah, sehingga bisa saya katakan bahwa nilai C1 dan C2-nya itu tidak semuanya 0. Karena bisa kalau C2-nya 1, C1-nya negatif 2. Kalau C2-nya 2, C1-nya negatif 4. Kalau C2-nya 4, C1-nya berarti negatif 8. Berarti bisa untuk nilai berapapun ya ini ya. Berarti C1 sama C2-nya itu nilainya tidak semuanya 0. Sehingga ketika nilai C1 sama dengan C-nya itu tidak semuanya 0, maka dua vektor ini dinamakan apa? Dinamakan bergantung linear atau linear dependent. Seperti itu. Jadi ketika nilai C-nya itu tidak semuanya 0, maka dia dikatakan bergantung linear atau linear dependent. Atau dia tidak bebas linear. Nah, dia tidak bebas linear.
Oke, selanjutkan ya. Nah, jadi ini. Nah, ini contoh kedua. Tentukan apakah V1 101, V2-nya 011, dan V3-nya 112 bebas linear. Nah, karena di sini ada 3 vektor, V1, V2, sampai V3, maka kita masukkan di rumus ini dulu. Nanti kita cari nilai C1 sampai dengan C3-nya. Berarti karena ada 3, berarti kita ambil C1 kali V1, tambah C2 kali V2, tambah C3 kali V3 sama dengan 0. Ya. Oke, ini ya. Dan nih, C1 kali V1, C2 kali V2, tambah C3 kali V3 sama dengan 0. Baru kita masukkan V1-nya. Ini V1, ini V2, ini V3, 0, ini sama dengan vektor 0. Nah, baru kita kalikan. Ya, kita buat sistem persamaannya. C1 kali 1, C1, tambahkan C2 kali 0, 0, tidak ada berarti ya. Tambahkan C3 kali 1, plus C3, sama dengan 0. Nah, jadi yang persamaan pertama itu yang depannya ini. Kemudian persamaan kedua yang tengah. C1 kali 0, 0, sini C1-nya 0. C2 kali C1 tambah C2 kali C1 sama dengan C2. Tambah C2 kali 1. Maaf, C3 kali 1, C3. Sama dengan 0. Berikut yang ketiga, persamaan ketiga itu yang paling kanan. C1 kali 1, C1. Tambah C2 kali 1, C2. Tambah C2 kali, maaf, C3 kali 2, 2C3. Sama dengan 0. Nah, ketika kita punya persamaan seperti ini, nah, ini kita gunakan eliminasi Gauss ya, karena dia bisa dibentuk matrik 3 kali 3. Berarti yang atas ini C1, jadi berarti 0, 0, maaf ini 1, C2-nya tidak ada berarti 0, C3-nya 1. Nah, berarti yang atas ini 1, 0, 1. Yang di sini C1-nya 0, C2-nya 1, C3-nya 1, berarti 0, 1, 1. Di sini C1-nya koefisiennya 1, C2-nya koefisiennya 1, C3 koefisiennya 2, berarti 1, 1, 2. Dikalikan ini. Sama dengan yang ruas kanannya 0, 0, sama 0. Nah, dari sini, jadi kita gunakan salah satu metode untuk mencari sistem persamaan linear kemarin. Kita gunakan metode eliminasi Gauss, hingga terbentuk matriks segitiga atas. Nah, dari sini, kemarin kan untuk mengerjakan ini harus kita rubah menjadi matrik augmentasi ya. Matrik augmentasi itu apa? Matrik yang dibentuk dari gabungan dua matrik atau lebih. Nah, ini matrik augmentasinya. Saya buat yang ini jadi A-nya, A, B. B-nya adalah yang 00. Ini yang ini A-nya, yang ini B-nya. Yang ini matrik A-nya, ini matrik B-nya. Baru kita lakukan OBE. Hingga terbentuk matriks segitiga atas. Nah, segitiga atas itu bagaimana? Segitiga atas itu terbentuk ketika di bawahnya nilai diagonal utamanya ini. Di bawahnya nilai diagonal utama ini harus 0. Berarti ini sudah 0, ini harus 0, ini harus 0. Berarti ini harus 0, ini harus 0, ini harus 0. Nah, untuk menolaknya bagaimana? Kita fokus yang pertama ini dulu. Kita harus 0, kita lakukan OBE. Berarti yang mau dirubah berapa? Yang mau dirubah itu baris ketiga, 1 B3. Kemudian ditambahkan, nah, negatif dari yang ini. Negatif dari yang mau kita nolkan ini. Ini saya warnai biru mungkin ya. Warnai biru. Nah, ini biru, berarti ini negatif dari birunya. Negatifnya tulis di atas saja lah. Nah, negatif yang biru. Kemudian dibagi dengan baris acuannya. Nah, berarti baris acuannya itu pakai yang tidak 0. Nah, yang satu ini. Berarti ini yang saya warnai warna hijau misalkan. Warna saya hijau. Biar mudah. Nah, ini. Nah, jadi B3 tambah negatif 1 dibagi dengan 1 yang atas ini. Kali baris acuannya. Baris acuan itu B1. Nah, baru kita hitung. B3 sama dengan 1. 1 tambahkan negatif 1 bagi 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali B1 sama dengan negatif 1. Berarti 1 ditambahkan, maaf, dikurangi dari 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ternyata yang ini 0. Betulnya yang ini. B3 sama dengan 1. 1 ditambahkan negatif 1 kali 0. Negatif 1 kali 0, 0. Berarti B3 tambah 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, ini 1. Yang sini juga sama. 2
2 ditambahkan negatif 1 kali 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini 1. Ini 1 ya. Nah, 2 dikurang negatif 1 kali 1, 1. Nah, sini 0. Dan itu. Nah, dari sini, dari objek yang pertama kita dapatkan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini. Apakah ini sudah segitiga atas? Belum. Karena di sini harus 0 ini. Nah, baru ini kita nolkan, kita acuannya yang mana? Acuannya itu yang ada satunya ini. Berarti baris kedua. Berarti B3, nah ini mau kita rubah jadi nolkan. Ini warna biru lagi. Sama dengan baris ini kita negatifkan, yang hijau ini, biru ini kita negatifkan. Baru dibagi dengan baris acuan. Acuannya saya ganti dengan yang ini. Ini ganti dengan yang, nah ini acuannya baris kedua ya. Nah, baru kita hitung. Berarti 0, B3 ditambah negatif 1 kali 0. Nah, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 ditambahkan negatif 1 kali 1. 0. 1 dikurang 1, 0. Kemudian ini 1, B3 ini ditambahkan negatif 1 kali B2 kali 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti yang sini dia itu 0 semua yang bawahnya ini. Nah, berarti ketika sudah sampai seperti ini, nah, metode eliminasi Gauss ketika sudah dapat matik diagonal atas, matik segitiga atas, itu nah ketika mana tadi ya? Nah, ketika sudah diagonal jadi matriks segitiga atas, kita bentuk lagi menjadi sistem persamaan linear, baru kita lakukan eliminasi atau substitusi. Di sini, nah, yang persamaan pertama, yang ini C1, ini C2, C3 ya. 1, berarti 1 kali C1 sama dengan C1, 0 kali C2, 0, 1 kali C3, C3, sama dengan yang ini jadi ruas kanannya 0. Ternyata persamaan satunya itu C1 plus C3 sama dengan 0. Yang persamaan keduanya, C2 plus C3 sama dengan 0 nih. C1-nya 0, C2-nya itu C2, C3-nya 1 C3 sama dengan 0. Nah, ini 0 ya. Nah, kemudian yang baris ketiga, C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0 sama dengan 0. Nah, berarti 0 semua sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat persamaannya. Dari persamaan 1 kita bisa dapat nilai C1-nya. C1 sama dengan C3 kita pindah di sini. C1 sama dengan negatif C3. Dari persamaan kedua kita bisa dapat nilai C2-nya. C2 sama dengan C3 kita pindah di kanan. C2 sama dengan negatif C3. Sehingga nilai C1-nya itu sama dengan negatif C3. Nilai C2-nya sama dengan negatif C3 juga. Untuk bilangan C3 berapapun. Nah, percaya atau enggak? Nah, ketika kita bertemu seperti ini, nah, ingat ya, ketika kita bertemu yang ininya ada salah satu persamaan tuh yang 0 sama dengan 0, maka nilai variabelnya itu selalu bergantung dengan variabel yang lain. Nah, kalau ini, karena di sini saya di sini punya 3 persamaan, saya punya 3 variabel, dan di sini yang ada salah satu yang 0 sama 0. Maka C1-nya ya pasti nilainya bergantung sama C3-nya nih. C2-nya ini bergantung nilai dengan C3-nya. Kalau C3-nya negatif 1, maka C1-nya itu sama dengan negatif 1. Kalau C3-nya 1, maka C2-nya negatif 1. Kalau C3-nya 5, maka C1-nya berapa? Negatif 5. Kalau C3-nya misalkan saya ambil 5, maka C2-nya 5 juga. Nah, itu. Jadi, ini itu adalah artinya suatu nilai variabel, nilai solusi yang nilainya itu bergantung pada solusi yang lain. Sama seperti di atasnya tadi. Nah, ini kan tadi kayak gini ya. Dia ini C2 sama dengan negatif 2C1, 2C2. Yang lainnya, yang ini 0, yang ini 0 juga. Nah, maka dia nilai C1 dipengaruhi oleh C2-nya. C2-nya bisa berapapun. Nah, kalau di sini tuh, nah dia nilai C1 sama C2-nya dia dipengaruhi oleh C3. Jadi ketika C3-nya saya tentukan suatu bilangan,
maka C1 sama C2-nya akan mengikuti. Misalkan C3-nya 10. Kalau C3-nya 10, maka C1-nya negatif 10, C2-nya itu negatif 10. Apakah ketika C3-nya 10, C1-nya negatif 10, C2-nya negatif 10 itu benar? Masukkan aja di sini. Tadi C3-nya 10 ya. Kalau C3-nya 10, berarti C1-nya negatif 10, C2-nya negatif 10 juga ya. Coba kita cek. C3-nya 10, C1-nya negatif 10. Negatif 10 tambah 10 sama dengan 0. C3-nya 10, C2-nya negatif 10. Negatif 10 tambah 10 sama dengan 0 juga. C3 tadi 10, 2 kali 10 sama dengan 20. C2-nya berarti negatif 10, C1-nya negatif 10. Negatif 10 tambah negatif 10 sama dengan negatif 20. Jadi negatif 20 ditambah 20 sama dengan 0 juga kan. Nah itu. Coba aja untuk nilai C3 berapapun. Pasti nilai di sini itu pasti benar ini. Nah, untuk C3 berapapun, C1 sama C2-nya nanti akan mengikuti. Dan kalian masukkan sini, hasilnya pasti benar. Nah, ketika solusinya seperti ini, artinya apa? Nah, artinya nilai C1, C2 sama C3-nya itu bisa nilai berapapun. C3-nya itu bisa nilai berapapun, C1 sama C2-nya nanti ngikuti. Nah, karena nilai C1, C2 sama C3-nya itu bisa berapapun, tidak semuanya 0. Nah, karena dia tidak semuanya 0, nah, karena nilai C1 sama C-nya dia tidak semuanya sama dengan 0, maka himpunan vektor S disebut himpunan yang bergantung linear atau linear dependent atau tidak bebas linear. Ini atau tidak bebas linear. Nah, ketika ditanya berarti apakah ini dia tuh bebas linear? Nah, karena nilai C1 sampai karena C1-nya sama dengan negatif C3, C2-nya negatif C3, C3-nya itu bisa nilai berapapun. Nah, artinya dia vektor-vektor ini dia tidak bebas linear. Misal ditanya, Pak, bagaimana contoh yang bebas linear? Oke. Ini adalah saya kasih contoh bebas linear. Saya kasih contoh bebas linear ya. Contoh bebas linear itu gampang sekali ya. Ini saya ganti gini. Ini 0. Yang tengahnya ini saya ganti 0. Yang ini saya ganti 0. Atau jangan satu lah. Misalkan ini sudah umum kalau satu. Saya ganti 2 aja lah. Nah, 2, 2. Sama nih. Nah, 0, 2. Nah, kayak gini nanti dia bebas linear pasti. Percaya atau enggak? Kalau enggak percaya kita coba. Kita jawab. Oke. Berarti kalau ada V1, V2, sampai V3, berarti C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 sama dengan vektor 0. Nah, berarti ini ya. Jawabnya, nah, mau kita cari nilai C1, C2, sama C3-nya. Ini ya. Ini kita masukkan. V1 berapa? V1 200. V2 berapa? V2 020. V3 berapa? V3 002. Nah, dari sini mau kita bentuk matriks. Oke, kita bentuk matriks ya. C1 kalikan dia matriks 3 kayak gini. Ini berarti 2, 0 sama nah gini ya. Baru yang kedua ditambahkan tuh. Dua itu ditambahkan 0, 2, 0. Oke, ini C2 ya. Kalau ada saya kurang teliti nanti tolong dikoreksi ya. Langsung disanggah nanti. Pak itu jumlahnya enggak kayak gini. Ini 0, 0 sama 2. Sama dengan nah, vektor 0. Ini vektor 0 ya. Ini vektor 0 berarti kan suatu matrik yang isinya 0 semua. Nah, karena dia ada 3 dimensi, ada 3 nilai, berarti di sini 0-nya ada 3 juga. Nah, sudah. Baru kita buat persamaannya. Kita buat sistem persamaan linearnya. Nah, C1 kali 2 berarti 2C1. C2 kali 0, 0. C3 kali 0, 0. Nah, berarti yang ini 0. Nah, di sini berarti yang persamaan kedua yang tengah. C1 kali 0, 0, oke. C2 kali 2 berarti 2C2. Nah, C3 kali 0 berarti 0. Nah, ini.
Kemudian yang persamaan ketiga yang bawah, C1 kali 0, jadi ini 0. C2 kali 0, 0. Nah, C3 kali 2 berarti 2C3 sama dengan 0. Nah, dari sini langsung bisa kita cari nilainya. Nah, ini dari sini C1 sama dengan berapa? C1 berarti C1 sama dengan 0 dibagi 2. Berarti C1 sama dengan 0 dibagi dengan 2. 0 dibagi 2 sama berapa? Ya 0. Nah, C2-nya berapa? Sama. C2 berapa? Kita lakukan eliminasi biasa, apa? Substitusi biasa, operasi biasa ini ya. Nah, C2 berapa? Berarti C2 sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 berapa? 0 dibagi 2 itu 0. Nah, kemudian C3 sekarang. C3 berapa? C3 sama dengan 0 dibagi 2. Berarti C3 sama dengan 0 juga. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa C1-nya itu 0, C2-nya itu 0, C3-nya itu harus 0. Nah, tidak bisa nilai yang lain. Nah, berarti C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0. Nah, karena, nah, sehingga nilai ini. Nah, sehingga nilai C1 itu sama dengan nilai C2, sama dengan nilai C3, sama dengan 0. Nah, sehingga nilai C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan 0. Nah, sehingga ketika C1, C2, C3 0 atau semua nilai C-nya sama dengan 0, maka apa? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, suatu himpunan vektor ini dikatakan bebas linier jika persamaan ini menghasilkan solusi yang nilai C1, C2 sampai Cn-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika nilai C-nya itu 0, maka dia dikatakan bebas linier vektornya tadi. Nah, karena tadi yang ketiga ini ya. Nah, karena V1, nah karena hasil dari V1, V2, V3 ketika dimasukkan di sini nilai C-nya itu 0 semua, nah, nilai C-nya semua, sehingga nilai ini dikatakan apa? Sehingga vektor V1, V2, sampai V3 dikatakan bebas linier atau linear independent. Ini adalah contoh yang linear independent. Nah, ketika nilai C-nya itu 0 semua, maka dia dikatakan bebas linear atau linear independent. Nah, ini adalah contoh yang, ini saya kasihkan contoh ya. Tadi dua contoh yang tidak bebas linear, ini contoh yang bebas linear. Nah, selanjutnya adalah basis. Apa itu basis? Jadi suatu vektor B, V1, V2 sampai dengan Vn, dia dikatakan basis dari ruang V jika yang pertama, jika himpunan tersebut bebas linear. Artinya nilai C1 sampai C2 itu sama dengan 0, dan himpunan tersebut membentang atau menspan di seluruh ruang V. Jadi ketika himpunan vektor ini dikatakan basis jika dia itu bebas linear, dan himpunan tersebut membentang di ruang V. Jadi kita cek duanya ini, kalau misalkan nih contohnya. Tentukan apakah vektor V1, V2, sampai V3 ini adalah basis. Nah, pertama kita cek dulu yang A. Apakah dia bebas linear? Nah, bebas linear tadi ngeceknya seperti di atas ini tadi. Nah, kita cek apakah C1 kali V1, C2 kali V2, C3 kali V3 itu sama dengan 0. Nilai C1 sampai dengan C3-nya itu sama dengan 0. Kita cek. Ini. Kemudian yang ketiga adalah kalau span itu ya kan apa? Tinggal kita masukkan di rumus span-nya aja. Coba yang pertama kita cek bebas linear ya. Dia itu vektor V1, V2, V3. Karena ada 3 vektor, maka C1 kali V1, C2 kali V2, tambahkan C3 kali V3 sama dengan 0. Nah, berarti C1 kali ini tadi ya. Kali 1, 0, 0. C2 kali 1, 1, 0. C3 kali 1, 1, 1. Dapatnya nanti C1 kali 1, C1. Tambah C1 kali C2 kali 1, C2. Tambah C3 kali 1, C3. Sama dengan 0. C1 tambah C2, C3 sama dengan 0. Yang tengah sekarang. C1 kali 0, 0. Ada. C2 kali 1, C2. Tambah C3 kali 1, C3. Berarti C2 plus C3 sama dengan 0. Yang terakhir sekarang, yang ketiga ini. C1 kali 0, 0. C2 tambah C2 kali 0, 0 juga sini.
tambah C3 kali 1, C3 sama dengan 0 yang belakang ini. Nah, dari sini kita bisa membentuk matriksnya itu, nah, dari sini ya, berarti C1-nya koefisiennya 1, C2-nya koefisiennya itu 1, C3-nya koefisien 1. C2 itu 1, C3 1. Nah, C3-nya 1. Ini. Nah, karena dia itu sudah membentuk matriks segitiga atas, nah, karena dia sudah membentuk matriks segitiga atas seperti ini, maka langsung bisa kita cari nilai C1, C2, C3-nya menggunakan metode substitusi. Berarti kita mulai dari yang kita ketahui dulu. C3-nya sama dengan 0. Nah, kalau C3-nya 0, ini bisa kita gunakan untuk mencari yang C2. Nah, jadi yang C30 ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, jadi C2 tambah C3 sama dengan 0. Nah, C2 tambah C3 sama dengan 0. C3-nya berapa tadi? C3 itu sama dengan 0. Nah, berarti C2 tambah 0 sama dengan 0. Nah, C2 tambah 0, ya C2. Berarti C2 sama dengan 0. Nah, kita sudah punya C3 sama dengan 0, kita sudah punya C2 sama dengan 0. Nah, C3 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0, kita bisa gunakan untuk mencari C1. C2 kita ketahui, C3 sudah kita ketahui. Kita bisa gunakan untuk mencari C1. Nah, C1 plus C2 plus C3 sama dengan 0. Maka C1-nya sama dengan ya 0 tambah 0. Sama dengan 0. Berarti C1 tambah 0, C1, C1 tambah 0 lagi, C1. Sama dengan 0. Berarti C1-nya sama dengan 0. Nah, dari hasil ini, C3-nya 0, C2-nya 0, C1-nya 0. Artinya apa? Nah, artinya nilai C1, C2 sama C3-nya ya 0 semua. Artinya, ketika C1, C2 sama C3 itu sama dengan 0, artinya apa? Nah, kayak tadi. Nah, ketika nilai C1, C2 sama C3 sama 0, maka dia bebas linear. Nah, berarti terbukti bahwa kita bisa membuktikan bahwa yang pertama itu, bahwa vektor 3 vektor ini adalah bebas linear. Tapi apakah dia basis? Nah, kita cek yang kedua sekarang. Apakah dia membentang di ruang V? Nah, ini cek ya. Himpunan tersebut men-span atau membentang di ruang V. Span V1, V2, sampai V3 kita masukkan di rumus saja. Di rumus span kemarin apa? Rumus span kan tinggal C1 kali V1, C2 kali V2, C3 kali V3. Gitu aja kan. Di mana C1, C2, C3-nya semua anggota bilangan real. Dia pasti terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Nah, kita ambil ini. Ambil aja C1-nya sama dengan 1. Misalkan kita ambil C1-nya 1, C2-nya itu 2, kita ambil C3-nya 3 ya. Berapakah? Oh, berapakah? Span itu apa? Span kan dia semua kemungkinan kombinasi linear yang terbentuk dari ini ya. Kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear itu sama dengan vektor U. Jadi suatu vektor U sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2 tambah C3 kali V3 dan seterusnya ditambahkan sampai Cn kali Vn. Karena di sini ada 3, berarti U-nya itu asalkan kita bisa mendapatkan nilai, asalkan ketika kita ambil C1, C2 sama C3 itu bilangan berapapun, kita bisa dapat vektor dari sini, maka dia bisa disebut kombinasi linear. Nah, di sini saya ambil C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya 3. Apakah nanti ada hasilnya ini? Kita masukkan aja. Ini ya, C1. Nah, C1-nya 1, berarti 1 kali ini. C2-nya 2 kali ini. C3-nya 3 kali ini. Ternyata ketika saya masukkan C1, C1, C2, 2, C3, 3, dapat nilainya adalah vektor 6, 5, 3. Artinya apa? Artinya, dari ketika saya ambil nilai C berapapun, kita bisa menghasilkan suatu vektor. Di mana vektor ini dinamakan apa? Dinamakan kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa? Kombinasi linear adalah suatu vektor yang dibentuk dari C1 kali V1, C2 kali V2, C3 kali V3. Dan seterusnya sampai Cn kali Vn. Karena di sini C-nya ada 3 saja, berarti sampai C3 aja ya. Kalau C-nya ada 5, berarti C1 kali V1, C2 kali V2, C3 kali V3, tambahkan C4 kali V4, tambahkan C5 kali V5. Nah, karena di sini ada nilainya, artinya span ini ada nilainya. Artinya span ini dia mengandung kombinasi linear. Nah, berarti karena span itu apa? Karena span itu dia merupakan ruangan yang isinya kombinasi linear, dan ternyata benar. Kita cek itu dia, di dalam sini ada suatu kombinasi linear. Artinya span ini terpenuhi. Artinya
span itu benar-benar span. Artinya span ini dia menyimpan suatu kombinasi linear. Nah, ketika yang pertama itu dia sudah bebas linear dan span-nya ini dia benar-benar menyimpan apa? Menyimpan kombinasi linear. Nah, berarti ya sudah, berarti dua ini terpenuhi. Nah, karena A dan B-nya itu terpenuhi, maka himpunan vektor V1, V2 sama V3 ini dia disebut sebagai suatu basis. Nah, jadi seperti itu cara membuktikannya. Nah, jadi cara menentukan basis itu seperti itu, apa? Pertama kita cek apakah dia bebas linear. Bebas linear itu apa? Bebas linear itu kita masukkan di rumus ini, di rumus yang sama dengan 0 ini. Ketika C1, C2 sama C3 yang nilainya 0 semua, maka dia dikatakan bebas linear. Gitu. Kalau span itu ya kita cek aja. Ketika sudah kita buat span-nya, C1 kali V1, C2 kali V2, C3 kali V3, kita ambil nilai C sembarang, berapapun. Nah, kita cek di sini. Nah, ketika dia menghasilkan suatu nilai, ya udah berarti dia artinya span ini dia mengandung kombinasi linear. Suatu span yang mengandung kombinasi linear, ya itu sudah benar berarti. Tapi kalau di sini tidak ada nilainya, nah berarti ini bukan kombinasi linear kalau di sini tidak ada nilainya. Alias span itu tidak mengandung kombinasi linear. Kalau suatu span tidak mengandung kombinasi linear, berarti dia bukan span. Tadi sudah terpenuhi. Yang terakhir adalah dimensi. Dimensi dari ruang vektor adalah jumlah elemen dalam basis jumlah elemen dalam basis dari ruang tersebut. Contoh R2 itu ada 2 nilai, R3 itu ada 3 nilai. Nah, ini ada latihannya. Nah, misalkan kita coba. Kita coba yang pertama ya. Kita coba yang pertama. Nah, ini ya. Tentukan apakah vektor V1, 2 ini adalah bebas linear. Nah, tinggal cek aja kan mudah aja. Jawab. Nah, karena ada dua vektor, nah, berarti kita masukkan di rumus yang itu. C1, bold ya. C1 kali vektor 1 tambah C2 kali vektor V2 sama dengan 0. Nah, karena ada dua faktor ya, C1 kali V1, C2 kali V2. Nah, berikutnya nah, kita masukkan, ini vektor 0 ya. Bukan 0, tapi vektor 0 ya. 0 sama vektor 0 itu beda ya. Kalau vektor 0 itu dia nanti 0-nya itu tergantung ininya. Kalau di sini ada dua nilai berarti 0,0. Kalau ada tiga nilai berarti 0,0,0. 0-nya ada 3. Kalau 0 ya 0 saja. Vektor 0 sama 0 itu beda ya. Nah, baru ini kita masukkan kan. V1-nya berapa? V1-nya ini. V2-nya berapa? V2-nya ini. Nah, vektor 0 berapa? Karena di sini ada dua nilai, berarti 0-nya ada 2, 0,0. Nah, baru kita buat persamaannya. Kita buat persamaan di sini. Kita buat persamaan. Nah, ini. Karena ada dua nilai, nah bisa gini kan. Nah, C1 kali 2 berarti 2C1. Tambahkan 2C2 kali 4, berarti 4C2 sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan kedua, berarti C2 kali negatif 1, berarti negatif C1. C2 kali negatif C2, nah, C2 kali negatif C2 ini sama dengan negatif C2. Maaf, negatif 2C2 ya. 2C sama dengan 0. Nah, sudah ini berarti ya. Nah, di sini kita bisa cari nilai C1 sampai C2-nya. Pakai apa lah ya? Misalkan kita gunakan metode eliminasi. Misalkan kita gunakan. Nah, jadi untuk mencarinya, ini sangat catatan ya. Untuk mencari solusi dari persamaan seperti ini, saya kasih catatan di sini aja. Di sini.
Ini mungkin ya. Oh, di bawahnya ini aja. Saya kasih catatan sini. Ini nanti silakan dipilih yang paling mudah ya. Catatan. Nah, untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear, nah, bisa menggunakan salah satu dari metode berikut. Nah, dari cara yang paling mudah dulu, itu bisa kita gunakan. Pertama itu metode teknik substitusi. Yang kedua bisa teknik eliminasi. Nah, yang ketiga ini kaitan sama matrik, bisa OBE, metode Gauss. Nah, bisa operasi basis elementer, metode Gauss-Jordan. Nah, kemudian bisa metode inverse. Ini OBE juga, operasi elementer, metode inverse. Nah, yang terakhir bisa bukan OBE, tapi ini kaidah Cramer, metode Cramer. Nah, jadi pakai ini ya. Jadi yang mudah itu teknik substitusi aja yang mudah. Yang kedua teknik eliminasi. Nah, kita pakai teknik substitusi dulu mungkin ya. Nah, kita gunakan yang sini tadi teknik. Nah, ini teknik substitusi. Nah, misalnya kita gunakan metode substitusi. Oke, sebentar ya. Oke, kita lihat dari persamaan satu ya. Metode substitusi bagaimana? Kita cari nilai satu variabel dari satu persamaan, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang lain. Kan dari sini ya. Oke, berarti 2C1 itu sama dengan negatif plus 4-nya saya pindah ke sini. Berarti 4C2. Nah, kita kerjakan lagi. Nah, C1 sama dengan, nah berarti kan 4C2 dibagi dengan, nah, berarti kan dibagi dengan 2. Nah, 2-nya pindah ke sini kan. Karena dia dikali, maka sini membagi. Nah, ternyata C1 sama dengan, maaf negatif ini ya. 4 sama, ya ini negatif nih ya. Negatif, maaf. Ini berarti negatif juga. Nah, berarti negatif 4 dibagi 2, berarti negatif 2 C2. Nah, berarti C1 sama dengan negatif 2 C2. Atau ini kalau mau saya buat panah ini aja lah. C1 sama dengan negatif 2 C2. Nah, ini kita substitusikan persamaan 2. Ini metode substitusi ya. Kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 itu yang ini. Nanti kita, C1-nya berapa? C1-nya tadi, nah C1-nya itu sama dengan negatif 2C2 ya. Berarti ini saya gantikan ke C1 ini. Ya, negatif kalau negatif berarti positif. Nah, ini berarti positif C2 ya. Positif 2C2. Positif berarti dikurangi. Nah, dikurangi yang bawahnya ini ya. Nah, sama dengan, ya, 2C2 dikurangi 2C2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0.
Nah, ternyata yang bersamaan ketika dimasukkan sini, berarti yang kedua itu 0 sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya solusinya cuma ini aja. Sehingga nilai C1 sama dengan, nah, karena di sini yang kedua itu 0 sama 0, ya solusinya cuma ini aja. Untuk nilai C2 berapapun. Nah, kalau tidak percaya coba aja. Nilai C2 berapapun, nanti ketemu nilai C1-nya masukkan di sini. Pas nilainya benar. Nah, gitu. Karena C1 sama dengan C2, nah, karena C1 sama negatif 2C2, artinya nilai C1 sama C2-nya tidak semuanya 0. Hingga, nah, kalau dia nilai C1, C2-nya tidak sama dengan 0, karena bisa berapapun kan. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak bebas, sehingga vektor V1 dia tidak bebas linear. Atau kalau tidak bebas linear itu apa? Kalau tidak bebas linear dia artinya bergantung linear. Kalau bergantung linear itu apa? Kata lainnya. Kata lainnya adalah linear dependent. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ternyata yang contoh soal nomor 1 ini dia tidak linear, dia tidak bebas linear atau linear dependent. Nah, mungkin soal yang lainnya ini bisa dicoba juga nanti. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Nah, kalau ini berarti kan C1 kali V1, C2 kali V2, tambah C3 kali V3. Nanti dicari nilai C1-nya berapa, C2 berapa, sama C3-nya berapa. Ya, ini juga sama. Nah, itu. Mungkin nomor 6 sampai 10 nanti ini terlalu susah, ini saya ganti aja nanti. Yang lebih mudah. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.